Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai The Biography of Kautilya atau biografi dari Kautilya yang disusun oleh saya sendiri, Amalia Husni Rahmawati dengan NIM 20200510153 dan rekan saya Aisyah Fitri Chandra Paputungan dengan NIM 20200510108 dari kelas C. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah. Kepada Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan profil Kautilya. Kautilya atau Visnugipta yang lebih dikenal dengan nama sebagai Chanakya adalah seorang penasihat Maharaja Maurya pertama, pengawas Chandragupta dan kepala arsitek pada masa kebangkitannya. Ia dianggap sebagai pelopor ilmu politik dan ekonomi India. Di dunia barat, dia dijuluki Machiavelli India, yang meskipun karya Chanakyanya mendahului Machiavelli sekitar 1800 tahun. Chanakya juga merupakan seorang guru di Taksasila, pusat pembelajaran kuno, dan berperan penting dalam pendirian Kemaharajaan Maurya yang pertama di anak benua India. Karya-karyanya hilang saat mendekati dinasti Gupta dan tidak dapat ditemukan kembali sampai tahun 1915. Acarya Chanakya mungkin kurang dikenal dalam sejarah dunia dibandingkan dengan filsuf politik kenamaan seperti Sun Tzu dan Machiavelli, tetapi jelas dianggap sebagai teoritikus politik asli pertama dalam sejarah India. Dikatakan bahwa pandangan jauh ke depan dan pengetahuannya yang luas membantu menjadikan kekaisaran Maurya yang perkasa di India. Acarya Chanakya lahir di Magadha sebagai putra Acarya Chanak. Pada usia muda, ia mulai mempelajari Veda. Ia adalah seorang siswa yang rajin dan suka belajar ilmu politik, terutama peran raja dan cara-cara administrasi yang efektif. Setelah ayahnya dituduh sebagai pengkhianat dan dibunuh di penjara, Chanakya meninggalkan Magadha bersumpah untuk tidak pernah kembali. Namun, ia kemudian kembali untuk meminta bantuan Nanda terhadap invasi Yunani, tetapi dipermalukan. Ia kemudian bersumpah untuk menyebabkan jatuhnya kerajaan Magadha. Ia tidak hanya untuk membantu Chandragupta Maurya merebut tahta, tetapi juga untuk menyatukan negara-negara India karena berperang melawan serangan oleh Alexander Agung sekitar 327 sebelum Masehi. Sekian dari saya mengenai profil Kautilya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu karya dari Kautilya yaitu Arthasastra. Arthasastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Dasar-dasar ajaran Arthasastra terdapat di hampir semua bagian kitab sastra dan Veda. Di dalam Rig Veda maupun Yajurveda terdapat pula pokok-pokok pemikiran mengenai Arthasastra. Penjelasan lebih lengkap dapat ditemukan dalam kitab Itihasa dan Purana. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Kautilya menulis bukunya yang pertama dengan nama Arthasastra. Kitab Arthasastra inilah yang dianggap paling sempurna, sehingga dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Kautilya atau Chanakya atau Visnugupta dapat kita anggap sebagai bapak ilmu politik Hindu. Relevansi isi Arthasastra relevan dengan alam pikiran politik modern di Barat. Dalam Arthasastra terdapat 4 aliran pokok. Perbedaan tampak dari sistem penerapan ilmu politik berdasarkan ilmu yang diterima sebagai sistem untuk mencapai tujuan hidup manusia atau Purusarta. Bhagavad Sukra yang menulis Arthasastra dengan nama Sukraniti Sastra. Buku ini berisikan ajaran-ajaran teori ilmu politik yang ditulis dalam kurang lebih 2.200 syair. Kitab ini ditulis oleh Kautilya saat mana keadaan politik di negeri India kacau. Para pejabat atau bangsawan sibuk berpesta pora. Negara tidak terurus, korupsi merajalela di sana-sini. Yang menjadi korban adalah rakyat. Rakyat dibebani berbagai macam pajak dan iuran atau pungutan yang tidak perlu.
Terlebih lagi, India saat itu mengalami ancaman ekspedisi militer dan Kaisar Alexander yang Agung, Raja Yunani. Sebagai seorang yang terpelajar, cerdas, dan peduli dengan keadaan rakyat, Kautilya memberikan kritik pada kekuasaan saat itu. Namun, penguasa saat itu menghinanya. Hal ini tidak menyurutkan semangat dari Kautilya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Dia bertekad membangun kekuatan rakyat untuk meruntuhkan kekuasaan yang buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 6 prinsip yang melatar belakangi terbentuknya kebijakan suatu negara menurut Kautilya. Yang pertama, kesepakatan melalui perjanjian adalah perdamaian atau sandi. Yang kedua, operasi dan tindakan ofensif adalah peperangan atau vigraha. Yang ketiga, yakni ketidakpedulian adalah netralitas atau asana. Yang keempat, yakni mencari perlindungan terhadap pihak lain adalah aliansi atau samsraya. Yang kelima, yakni membuat persiapan adalah kesiagaan atau yana. Dan yang keenam adalah yakni menjalin perdamaian dengan satu pihak dan menyulut peperangan dengan pihak yang lain adalah bentuk double police atau Dvaidibhava. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, yang terakhir dijelaskan oleh saya lagi. Tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga mempengaruhi perumusan kebijakan terkait penentuan deteritorialisasi, kemajuan atau stagnansi dari kebijakan suatu negara, sifat dari aliansi yang dipilih berdasarkan suatu kebijakan, karakter kebijakan, posisi pemimpin, serta bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemimpin dalam posisi yang lebih rendah dibanding pemimpin negara, aliansi maupun oposisi. Yang pertama itu penentuan deteritorialisasi adalah penentuan menjelaskan bahwa deteritorialisasi merupakan geopolitik untuk menjelaskan proses peninggalan teritori atau bahkan mengambil alih suatu wilayah teritorial, di mana deteritorialisasi ini dapat melalui aspek ekonomi, politik, hingga budaya oleh suatu negara. Yang kedua, yakni terkait kemajuan dan stagnansi kebijakan suatu negara, di mana keenam unsur tersebut memainkan peran yang signifikan, utamanya dalam hal kesiagaan atau yana. Hal ini dikarenakan dengan mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi sebagai dampak dari kebijakan awal yang diterapkan akan dapat mencegah negara ke dalam situasi chaos, di mana hal inilah yang kemudian secara tidak langsung mendorong kebijakan untuk bersifat fleksibel dalam mengikuti perkembangan isu dan fenomena, sehingga juga dapat mencegah kebijakan suatu negara berada dalam posisi atau situasi stagnan. Yang ketiga yaitu berhubungan erat dengan natur dari kebijakan suatu negara, di mana masing-masing negara memiliki karakter yang berbeda-beda tergantung pada orientasi kepentingan negara yang bersangkutan, apakah menginginkan perdamaian, peperangan, atau bahkan berorientasi pada pembentukan aliansi yang menguntungkan. Sebagai contoh yakni apabila suatu negara memiliki power yang lebih besar, cenderung akan merumuskan kebijakan dengan karakter yang lebih ofensif, di mana hal ini merujuk pada aksi war atau peperangan, karena bagi Kautilya, operasi kebijakan yang ofensif adalah bentuk peperangan dalam mencapai kepentingan. Yang keempat, yakni terkait sifat aliansi yang dipilih berdasarkan natur dari kebijakan yang dipengaruhi oleh 6 unsur dasar pembentuk kebijakan tersebut. Hal ini sejatinya masih sangat berkaitan dengan karakter kebijakan negara yang bersangkutan. Sebagai misal, suatu negara memiliki karakter kebijakan yang berorientasi pada
maka cenderung akan memilih aliansi dengan karakter kebijakan yang sama agar terdapat keselarasan. Lebih lanjut, kesamaan karakter kebijakan dengan aliansi juga dapat menutup kemungkinan terjadinya chaos antara satu sama lain. Kelima dan keenam yakni berhubungan dengan posisi pemimpin di mana hal ini berkaitan dengan istilah inferior dan superior. Inferior merujuk pada posisi yang lebih rendah dibanding superior. Dalam hal ini, 6 lingkaran unsur pembentuk kebijakan sangat memainkan peran penting. Hal ini terlihat dalam aplikasi masing-masing. Misal, perdamaian cenderung dirumuskan oleh pemimpin yang inferior melalui perjanjian tanpa syarat untuk memperoleh informasi terkait peta kekuatan lawan yang mengancam atau melalui perjanjian dengan syarat dan kewajiban di mana salah satu aplikasinya adalah melindungi aliansi dan terlibat dalam peperangan yang mengancam aliansi. Sementara peperangan atau kebijakan yang lebih ofensif cenderung mampu dirumuskan oleh pemimpin yang lebih superior, di mana ketika seorang pemimpin berada dalam posisi superior atau lebih kuat dibandingkan musuhnya, maka ia akan menyerang dan mengadakan perang demi mencapai kepentingan baik dalam bentuk open war, secret war, atau undeclared war. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.